Semoga baik yang maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallah khair Mbak Puspa. Ya, alhamdulillah malam hari ini sahabat Serasi seperti yang sudah saya sampaikan ya, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Alhamdulillah kita sudah dibersamai dengan pemateri yang luar biasa, Masya Allah. Salam kenal Ibu Marul ya. Tadi saya sempat dengar berbincang dengan Bu Dewi, Bu Dewi panggilnya Bu Marul, jadi saya ikut panggil Bu Marul. Assalamualaikum Ibu Dr. Marul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan Ya. malam ini di Taiwan via media Zoom. Insya Allah. Ya, sahabat Serasi, sebelum kita masuk kepada materi, izinkan saya mengenalkan siapa sosok Ibu Marul yang insya Allah ilmunya luar biasa malam ini yang akan dibagikan kepada kita ya. Sesuai tema pada malam hari ini adalah bagaimana Islam memandang tentang baby blues ya. Karena sudah pertemuan ke-10 ini Bu Marul, jadi dari pertemuan 1 sampai 9 itu kita insya Allah sudah runut. Jadi bagaimana pertemuan 1 itu mempersiapkan pernikahan mulai dari niat ya sampai kepada persiapan secara fisik, secara materi dan sebagainya. Nah, sampai ke pertemuan ke-10 ini sudah sampai kepada bagaimana nanti jika sudah memiliki anak ya dalam prosesnya gitu hamil, kemudian melahirkan dan menyusui. Dan kita kemudian mengangkat tema baby blues ini. Ya, sahabat Serasi, alhamdulillah ya malam hari ini kita dibersamai oleh Ibu Dr. Komarul Islamiyati, SPKJ. Ya, beliau berdomisili di Kota Mataram saat ini, status menikah dengan satu orang anak. Riwayat pendidikan beliau TK sampai dengan SMA di Bantul, Jogja. Masya Allah. Nih, qadarullah saya juga tinggal di Jogja, Ibu, di Sleman. Iya, tapi sebenarnya dari Lampung aslinya, tapi menikah kemudian ikut suami tinggal di Sleman di Jogja. Ya, kemudian perguruan tinggi Ibu Marul kuliah di FKUGM, kemudian melanjutkan ke FK Undip Semarang, PPDS Psikiatri. Riwayat pekerjaan, beliau pernah menjadi dokter PTT di PKM Galur, Kulon Progo, kemudian staf Dikes Kabupaten Bima, kemudian kepala PKM Monta Selatan Kabupaten Bima, sampai sekarang beliau adalah Wadir Pelayanan RSUD Provinsi NTB ya, dari 2021 sampai sekarang. Masya Allah, dari riwayat organisasi beliau cukup aktif ya di organisasi yang tentunya background keilmuan beliau ya, beliau adalah anggota ISI dari 2006 sampai sekarang, dan beliau adalah pengurus BSMI NTB, pengurus Prokami NTB, pengurus PDSK JI cabang NTB sampai sekarang, dan pengurus PW Asia NTB. Insya Allah. Mari kita sambut Ibu Dr. Komarul Islamiyati SPKJ. Dipersilakan Ibu, waktu dan media. Terima kasih Ibu Sufianti selaku MC. Sebelumnya saya tes suara dulu. Suara saya cukup terdengar, Bu Sufi? Masih terdengar jelas, Ibu. Terdengar jelas nih, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman sahabat Serasi di Taiwan yang saya cintai, saya banggakan, patut kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini dipertemukan walaupun melalui daring dari Lombok NTB ya, dengan
saudara-saudaraku di Taiwan. Ini menjadi syukur yang benar-benar saya haturkan kepada Allah. Dan pada malam hari ini kita diberikan kelonggaran waktu yang untuk bisa bersua melalui Zoom meeting. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya, dan kita yang berada di dalamnya. Kita selalu berdoa semoga kita diberikan keistiqomahan untuk bisa ittiba pada beliau. Dan juga tentunya ya harapan kita semua kita mendapatkan syafaat dari beliau dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya bertanya, serasi itu singkatannya sekolah nikah. Itu ada di atas Bu Sufi itu? Iya betul, sekolah nikah. Sebenarnya Serasi itu adalah salah satu program unggulan dari Salimah. Jadi singkatannya adalah Sekolah Pranikah Salimah. Tapi kemudian karena ya betul. Tapi kemudian kami bekerja sama dengan Forum Mahasiswa Muslim Indonesia Taiwan gitu. Akhirnya coba kita modifikasi namanya jadi sekolah nikah. Jadi materinya tidak hanya membahas pernikahan gitu. Jadi pernikahan pun akan kita bahas. Salah satunya adalah materi seperti malam ini. Jadi semuanya segmentasinya kita perluas jadinya. Nggak hanya yang sudah menikah, tapi yang belum menikah, yang sudah menikah puluhan tahun juga boleh ikut. Semuanya gitu. bisa mengikuti gitu ya. Betul. Jadi luar biasa kalau seperti yang disampaikan Bu Sufi tadi, jadi ini sudah episode yang ke-10 ya. Dan materinya runtut gitu ya. Dari mempersiapkan pernikahan ya, kemudian menikah sampai kemudian tadi ya hamil dan melahirkan ya. Jadi semuanya ada. Jadi rugi mungkin kalau teman-teman yang belum menikah tidak mengikuti terkait dengan serasi ini ya. Mungkin sebelumnya bisa minta tolong, kebetulan saya ini pakai HP dan tidak bisa share screen. Mungkin tadi saya minta tolong Mbak Dewi mungkin atau teman-teman panitia untuk bisa share screen. Ya, insya Allah sedang diproses Ibu. Oke, terima kasih. Sambil menunggu slide ya, mungkin dari materi terakhir sebelum ini apa Bu Sufi? Sebelum ini kita sebelum puasa Ibu, jadi terakhir pertemuan ke-9 itu adalah serasi finance, jadi pengelolaan keuangan rumah tangga. Terakhir kita. Jadi pas puasa, kemudian libur dan Lebaran kita baru lanjut lagi. Ini baru mulai lagi ya, setelah betul. libur puasa dan Lebaran. Kalau yang terkait dengan materi kesehatan yang lain selain malam ini sudah ada atau belum? Sudah Ibu, kita sudah pernah pertemuan ke-7 itu kesehatan reproduksi. Oh, sudah ya. Jadi maksudnya berarti kan sudah ada prolognya gitu ya? Iya maaf, pertemuan ke-7 kesehatan reproduksi, yang ke-8 itu pendidikan anak. Sudah terlihat mungkin ya teman-teman? Ya, terkait dengan malam ini temanya tentang baby blues ya dalam pandangan Islam. Mungkin sahabat serasi sudah familiar ya dengan istilah ini ya tentang baby blues ya, karena juga sangat sering mungkin mendengar ataupun mungkin mendapatkan info-info ya dari entah dari media sosial, dari media elektronik gitu ya, yang tidak asing lagi gitu ya. Tapi mungkin pada malam hari ini kita akan membahasnya spesifik ya dalam pandangan Islam sebenarnya seperti apa sih baby blues itu gitu ya. Di samping juga nanti kita bahas juga ada sisi kesehatannya gitu ya. Slide.
Ya, ini untuk outline-nya akan kita bahas. Ada pendahuluan, kemudian apa sih penyebab baby blues, gejalanya seperti apa, kemudian juga teman-teman mungkin pernah juga mendengar istilah depresi postpartum atau depresi pasca melahirkan, dan apa bedanya gitu ya dengan baby blues. Nanti akan kita lihat, dan juga bagaimana sih pandangan Islam terkait dengan baby blues. Ya, slide. Kita mulai dari pendahuluan. Jadi terkait dengan kalau kemarin mungkin materi-materi sebelumnya ya terkait dengan persiapan pernikahan ya, bagaimana termasuk kesehatan reproduksi ya. Kemudian setelah menikah, nah tentu harapannya gitu ya mendapatkan keturunan ya, dan kehamilan ini menjadi sebuah ekspresi rasa perwujudan diri kita sebagai seorang perempuan gitu ya, dan identitasnya itu sebagai seorang wanita tentu menjadi harapan seluruh wanita ya di muka bumi ini. Tetapi di samping itu kehamilan juga bisa juga menjadi salah satu stresor. Stresor itu kondisi yang membutuhkan kita itu beradaptasi gitu ya. Kenapa? Karena adanya tuntutan penyesuaian akibat dari perubahan pola kehidupan ya, ketika kita sebelum hamil, kemudian hamil, melahirkan, ya tentu ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan gitu ya dari kehidupan kita sebagai seorang perempuan. Ya. Dan sebagian ibu, jadi tidak seluruhnya, sebagian ibu dapat mengalami berbagai gangguan emosional dengan berbagai gejala sindroma. Kalau sindroma itu kumpulan dari gejala ya, dan faktor risiko yang berbeda-beda. Slide. Nah, terkait dengan yang kita bahas malam hari ini ya tentang baby blues. Baby blues itu adalah perubahan mood atau suasana hati yang dirasakan oleh ibu yang baru melahirkan. Dan sebenarnya sindrom baby blues ini adalah hal yang normal gitu ya. Bahkan bisa hilang dengan sendirinya. Waktunya tidak lama gitu ya, dari melahirkan sampai kurang lebih 10 hari atau ya sampai 2 minggu lah setelah melahirkan, dan kejadiannya juga cukup banyak. Kalau dari literatur itu bisa sampai 80% dari semua ibu setelah melahirkan. Jadi kalau 80% itu kalau 10 ibu melahirkan ada 8 gitu yang mengalami baby blues. Dan sebagian atau beberapa wanita itu punya gejala yang lebih berat ya, lebih buruk, dan juga dari sisi waktunya itu lebih lama yang kemudian disebut sebagai depresi postpartum atau depresi pasca melahirkan. Nah, kalau sudah menjadi depresi pasca melahirkan atau postpartum ini adalah kondisi yang sudah patologis atau tidak normal dan membutuhkan terapi secara medis. Ya, slide berikutnya. Terkait dengan penyebabnya itu sebenarnya apa sih? Kalau dari semua literatur yang saya baca, jadi kalau penyebab pastinya itu sampai saat ini pun tidak diketahui itu penyebab pastinya ya. Tetapi ada dugaan yang memiliki keterkaitan dengan perubahan hormon yang terjadi selama masa kehamilan dan terjadi lagi setelah sang ibu melahirkan, ada perubahan hormonal lagi atau penurunan hormon yang pertama hormon-hormon perempuan ya, estrogen, progesteron. Slide berikutnya. Ini ada beberapa hal yang diduga sebagai penyebab, karena tadi kan saya sampaikan penyebab pastinya belum diketahui gitu, tetapi ada dugaan gitu ya. Beberapa yang menjadi kemungkinan sebagai penyebab diantaranya adalah yang paling sering disampaikan adalah perubahan hormonal. Jadi setelah ibu melahirkan, di tubuh akan mengalami perubahan kadar hormon dan perubahannya itu cukup signifikan. Jadi hormon estrogen dan progesteron itu penurunan yang drastis, dan ini mengakibatkan juga perubahan suasana hati yang begitu cepat, atau mungkin istilahnya itu mood swing ya. Jadi begitu melahirkan itu ada perubahan
ataupun penurunan hormon itu menjadi mood-nya juga menjadi berubah dengan cepat. Jadi menjadi sensi ya, lebih mudah merasa tertekan atau juga kelelahan yang dialami. Kemudian dugaan yang kedua adalah fisik. Ya, ini yang pertama kan perubahan hormonal ya. Yang kedua adalah fisiknya. Jadi hadirnya bayi dalam sebuah keluarga itu menyebabkan perubahan ritme kehidupan sosial dalam keluarga, terutama ini ibu ya. Bagaimana seorang ibu harus mengasuh bayinya ya sepanjang hari, siang maupun malam. Gitu. Tentu ini sangat menguras energi ibu. Waktu istirahat menjadi berkurang, jadi kelelahan fisik dan juga berakibat terhadap penurunan ketahanan dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, terutama ini ya beradaptasi terhadap kondisi baru gitu ya. Menjadi seorang ibu mempunyai seorang bayi yang sebelumnya mungkin atau bahkan memang belum dia alami. Gitu. Slide berikutnya. Kemudian yang kemungkinan yang ketiga adalah penyebabnya adalah faktor psikis. Jadi kecemasan yang dialami terhadap berbagai hal, terutama itu ya merasa tidak mampu dalam mengurus bayi, kemudian juga tidak mampu ataupun ketidakmampuan mengatasi berbagai permasalahan yang dia alami, tidak percaya diri karena terjadi perubahan yang signifikan ya bentuk tubuhnya dari sebelum hamil, kemudian dia hamil, ketika kemudian dia melahirkan pun belum bisa langsung pulih seperti sebelumnya gitu ya. Dan juga kurangnya perhatian keluarga, terutama pasangan ya, terutama suami yang ini ikut mempengaruhi terjadinya baby blues ketika tidak tadi ya diperhatikan oleh suami. Right? Kemudian juga terkait dengan kondisi sosial. Jadi tentunya ketika dia belum melahirkan, dia belum punya anak, itu ada perubahan ya, perubahan gaya hidup dengan peran sebagai seorang ibu baru gitu yang membutuhkan adaptasi, ada rasa keterikatan yang sangat kuat pada bayinya, ada rasa dijauhi oleh lingkungannya setelah dia mulai mendapatkan atau memiliki seorang bayi, yang itu juga diduga menjadi salah satu faktor terjadinya baby blues. Slide. Kemudian gejala-gejalanya seperti apa? Karena baby blues ini menjadi sebuah sindrom ya, ada kumpulan-kumpulan gejala. Jadi gejalanya tidak hanya satu, tapi ada beberapa atau kumpulan gejala seperti sering merasa sedih, merasa tidak nyaman, kemudian juga terkait dengan emosinya labil atau tadi ya mudah tersinggung, ya mudah marah, jadi sensitif banget gitu ya. Ada kesulitan tidur, termasuk juga merasa kurang percaya diri, ada rasa kecemasan. Ini biasanya rasa kurang percaya diri terhadap apakah dia merasa tidak mampu gitu ya, merasa tidak mampu untuk mengasuh anaknya, mendidik anaknya gitu sehingga menjadi tidak percaya diri. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian kita ya ketika itu masih menjadi sebuah yang disebut dengan baby blues, gejala tersebut intensitasnya ringan dan tidak terlalu mempengaruhi kualitas hidup dia sehari-hari. Jadi masih itu ya, masih bisa menjalankan tugas-tugasnya walaupun tadi ya kadang-kadang merasa sedih, kadang-kadang mudah tersinggung atau bahkan ada kesulitan tidur. Tetapi intensitasnya masih ringan dan secara kualitas hidup masih tidak terlalu terpengaruh. Slide. Nah ini kalau yang sudah menjadi berat, nah ini yang disebut dengan depresi postpartum atau depresi pasca melahirkan. Kita bisa melihat perbedaannya ya. Jadi seringkali seorang ibu yang pada awalnya itu mengalami baby blues syndrome, kemudian berkembang menjadi dari sisi waktunya ya menjadi lebih lama, kemudian dari intensitasnya juga dia
lebih berat dari sebelumnya. Apabila gejala yang telah terjadi itu mengganggu atau dari sisi tadi ya fungsi-fungsi perannya itu menjadi terganggu dalam melaksanakan tugas sehari-hari, ini yang kemudian disebut sebagai depresi postpartum atau depresi pasca melahirkan. Dan biasanya ini yang paling sering ya, yang paling sering yang bisa sampai mengalami depresi postpartum ini adalah yang memang dia punya riwayat sebelumnya ya, ada riwayat depresi sebelumnya pada saat dia tidak hamil gitu ya. Pernah mengalami itu sehingga menjadi risiko tinggi untuk mengalami depresi postpartum. Mungkin ini untuk mempermudah ya tabel di sini untuk membedakan apakah itu baby blues atau depresi postpartum atau peripartum. Dari sisi prevalensinya juga sangat jauh berbeda gitu ya. Kalau baby blues tadi cukup banyak ya sampai 80%. Dari primipara itu yang pertama kali melahirkan. Walaupun ya memang paling banyak terjadi pada kelahiran yang pertama, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kelahiran kedua dan seterusnya juga bisa mengalami baby blues. Kalau yang depresi itu kurang lebih 13 sampai 20%. Ada yang mengatakan sampai 15% ya dari seluruh ibu hamil dan melahirkan. Kemudian dari sisi gejalanya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau baby blues kecemasan tanpa daya fungsi maternal. Jadi dari sisi fungsinya masih ya bisa berjalan dengan baik seorang ibu yang mengalami baby blues. Sementara kalau yang depresi, kecemasannya setiap dan sepanjang hari dan juga disertai daya fungsi maternalnya, daya fungsi dia sebagai ibu. Mungkin dia tidak bisa menyusui, tidak bisa menjalankan tugas-tugas lainnya sebagai seorang ibu. Gitu. Kemudian onsetnya atau munculnya kalau baby blues dari hari pertama hingga 1-2 minggu setelah melahirkan. Sedangkan depresi bisa bahkan selama kehamilan sudah bisa muncul. Atau kalau yang postpartum ya, itu pada 2 minggu pertama dan bisa sampai 1 tahun setelah melahirkan. Jadi anaknya mungkin sudah bisa berjalan gitu ya, dia masih mengalami depresi. Faktor risikonya untuk yang baby blues itu yang terbanyak adalah pada kelahiran yang pertama. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya, tidak kemudian menutup kemungkinan pada kelahiran kedua dan seterusnya. Kalau yang depresi, ada riwayat depresi sebagai faktor risiko ya. Kemudian usia remaja atau sebaliknya usia lebih dari 35 tahun. Jadi ini memang usia risiko tinggi kehamilan ya. Kemudian terjadi komplikasi kehamilan atau bayinya prematur. Kemudian orang tua tunggal, single parent ya, multipara, itu berarti kelahiran yang sudah kesekian kali ya. Kemudian mempunyai penyakit komorbid, ada riwayat depresi dan kekerasan dalam keluarga, ini menjadi faktor risiko yang mendukung terjadinya depresi. Nah, untuk penanganannya, untuk baby blues itu dengan dukungan emosional, tentu dari orang-orang terdekat ya, dari pasangan, keluarga terdekat, dan reassurance ya, jadi ada penjaminan ya dari terutama tadi ya dari keluarganya. Sedangkan untuk depresi penanganannya selain dengan psikoedukasi terhadap keluarga, bisa dilakukan juga psikoterapi personal ya langsung kepada si ibu yang mengalami depresi, dan juga tidak boleh ditinggalkan juga adalah farmakoterapi, jadi dengan pemberian obat-obat depresi, obat-obat antidepresi maksudnya. Slide. Nah ini mungkin bahasan inti sesuai judul yang disampaikan oleh panitia. Bagaimana sih sebenarnya Islam itu memandang baby blues gitu ya. Ternyata ya
tentang baby blues ini walaupun tidak secara langsung ya mengatakan itu sebagai baby blues syndrome ya, tapi tersurat, termasuk juga tersirat ya, tertulis dalam Al-Quran bahwa pada seorang ibu yang hamil itu terdapat beban berat ya pada saat hamil, kemudian melahirkan, bahkan sampai anaknya mungkin balita ya, anak balita juga membutuhkan perhatian yang besar ya dari seorang ibu. Dan di dalam Al-Quran menggambarkan kondisi baby blues ini sebagai wahnan ala wahnin. Nanti kita lihat ya di slide berikutnya seperti apa sih sebenarnya di dalam Al-Quran ya, slide. Nah, tentang wahnan ala wahnin ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas itu sebagai sebuah kesulitan di atas kesulitan. Jadi ini mungkin lebih kepada kalimat penekanan gitu ya, bahwa ternyata berarti sulit sekali gitu ya, ada sebuah kesulitan di atas kesulitan gitu ya. Wahnan ala wahnin itu. Kalau menurut Ad-Doha, kelemahan yang bertambah-tambah ini juga berarti kan lemah sekali karena lemah kemudian bertambah lagi lemah gitu ya. Atau kalau menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam mengatakan ya, beliau mengatakan perempuan itu merupakan makhluk yang lemah secara fisik gitu ya. Dan kemudian dengan kondisi hamil itu akan menyebabkan ya semakin bertambah lemahnya gitu. Jadi dari ketiga penjelasan ini ya intinya bahwa ketika hamil itu kondisi perempuan itu lemahnya semakin bertambah. Wahnan ala wahnin tadi. Ya, secara surat ini ya dalam surah Quran surat Luqman ya ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Pada surat Luqman ayat 14 ini yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Kemudian ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wahnan ala wahnin tadi ya. Lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah kembali. Ya. Surat Luqman ayat 14. Slide berikutnya. Nah, dari kondisi itu ya, kita bisa mengatasinya ketika kita mengalami ya. Mungkin dari ibu-ibu nanti juga bisa sharing ya yang pernah mengalami, walaupun mungkin dulu pada saat mengalami mungkin tidak mendeteksi bahwa ini baby blues apa bukan gitu ya, tapi mungkin nanti setelah kita mengulas masalah baby blues ini bisa bercerita gitu. Apakah yang dialami pada saat dulu melahirkan putra putrinya. Karena kondisi ini adalah kondisi yang lebih kepada kondisi psikologis ya. Islam memberikan tuntunan dengan mengatasi yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini menjadi salah satu sarana mengatasi baby blues. Karena apa? Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah dan juga banyak berzikir mengingat Allah tentu akan memberikan dampak, hatinya bisa merasa lebih tenang, lebih tentram ya. Suasana hatinya ya lebih sabar, lebih terkontrol. Ada keyakinan bahwa semua kesulitan itu adalah ujian dari Allah dan atas kehendak Allah tentunya Allah akan memberikan jalan keluar gitu ya. Dan juga menjadi tidak mudah untuk putus asa ya ketika kita selalu terhubung diri kita itu kepada Allah karena kita selalu mempunyai harapan gitu. Ketika kita dekat dengan Allah
kita banyak berzikir kepada Allah, harapan itu selalu ada. Jadi rojak kita ya kepada Allah selalu muncul gitu ya, untuk kita tidak berputus asa. Slide. Kemudian ini yang tidak boleh dilupakan, ya. Meminta dukungan suami. Ya. Memahami bahwa yang namanya memelihara anak, mengasuh anak itu adalah kewajiban bersama. Jadi bukan hanya kewajiban ibu. Jadi pentingnya berbagi peran ya antara suami dan istri gitu ya. Ketika contohnya misalnya ketika istrinya sibuk dengan babynya, ya, menyusui, ya, kemudian juga bersamai ya dalam kesehariannya, tentunya mungkin ada hal-hal lain yang biasanya bisa dikerjakan jadi tidak bisa dikerjakan oleh seorang istri ya. Ini pentingnya tadi ya. Kemudian berbagi peran, mungkin yang harus mencuci suaminya atau bahkan memasak dan sebagainya, membersihkan rumah, banyak hal yang itu bisa dibagi gitu ya, tugasnya ya antara suami dan istri. Dan ada juga terkait dengan perlakuan adil ya dari suami. Suami bisa berlaku adil. Ini maksudnya terkait dengan bahwa seorang suami itu jadi berasal juga dari sebuah keluarga, punya ibu, punya adik, punya kakak gitu ya. Nah, bagaimana ketika istrinya itu tadi ya terutama ya ini ya dalam kondisi postpartum ya setelah melahirkan butuh perhatian yang lebih gitu ya. Ketika ada dua kepentingan misalnya gitu ya, kebetulan ibunya atau mungkin saudaranya juga membutuhkan bantuan dari suami. Nah ini pentingnya perlakuan adil dari suami, tidak kemudian berat sebelah ya, mungkin lebih mementingkan kepentingan dari keluarganya, misalnya kakak, adik, atau ibunya kemudian mengabaikan istrinya, tentunya harus bisa dibagi dengan baik gitu ya. Karena ini sangat berpengaruh ini ya. Yang terutama nomor 2 ini ya, dukungan dari suami ini sangat sangat penting sekali ya pada saat seorang ibu itu melahirkan tadi ya. Secara emosional tentu yang membutuhkan dukungan yang kuat gitu ya dari seorang suami. Slide berikutnya. Kemudian selain dukungan suami, dukungan keluarga terdekat. Terutama ini ya, terutama yang sama-sama perempuan ya. Dari ibunya, dari ibu mertuanya ya, dari kakak perempuannya, adik perempuan, kemudian ipar ya, ipar perempuan gitu ya. Terutama mungkin yang sudah punya pengalaman, kalau ibu jelas ya punya pengalaman ya, pengalaman melahirkan, mungkin tidak hanya sekali ya, mungkin berkali-kali ya. Ibu mertua ya, kakak terutama tadi ya, kakak yang punya pengalaman yang sama atau ipar adik yang juga pengalaman yang sama. Dan tentunya ketika sama-sama perempuan akan juga lebih bisa terbuka ya, mengungkapkan apa yang dirasakan dan apa yang dialami, karena biasanya ini terkait dengan kondisi emosional seorang perempuan ya, jadi bisa lebih terbuka dengan yang sama-sama perempuan. Slide berikutnya. Kemudian melakukan relaksasi. Jadi untuk menenangkan diri sendiri, karena tadi ya kondisinya kan sensi ya, kemudian juga perubahan mood yang cepat gitu ya, butuh upaya untuk menenangkan diri sendiri dengan melakukan relaksasi. Beberapa hal yang bisa dilakukan ya terkait dengan relaksasi ini ya. Kalau yang sederhana, yang kaitannya dengan fisik ya, dengan melakukan latihan pernafasan ya. Karena biasanya ketika kita kondisi baby blues itu tadi kan muncul kecemasan ya. Orang yang cemas itu akan membuat saraf simpatik itu bekerja lebih cepat ya. Jadi pernafasannya menjadi cepat, denyut nadinya menjadi cepat, jadi rasanya seperti sesak nafas gitu ya.
Nah, itu bisa diatasi dengan latihan pernafasan. Jadi latihan nafas panjang tentunya ya, yang dilakukan secara teratur. Kemudian terkait dengan relaksasi yang berhubungan dengan ruqyah, seorang ibu yang setelah melahirkan ya, dengan membaca, menghayati makna Al-Quran, ya. Kemudian juga bercerita dan berkumpul dengan orang-orang yang positif. Sepertinya hanya kita tidak boleh menyepelekan hanya bercerita saja atau hanya ngobrol saja gitu ya. Tapi itu sangat bermanfaat ya buat seorang ibu yang sedang mengalami PIBLUS itu tadi ya, karena kondisi psikologisnya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi butuh tempat bercerita ya, butuh tempat menyampaikan apa yang dia alami gitu ya. Walaupun mungkin belum diberikan solusi ya, gitu ya. Hanya didengarkan aja, jadi butuh didengarkan. Gitu ya. Butuh diperhatikan, butuh didengarkan. Kemudian juga memaafkan diri sendiri gitu. Jadi kadang-kadang mungkin tidak ada ya, bahkan sering gitu ya. Kita itu bisa memaafkan orang lain, tapi seringkali kita tidak memaafkan diri sendiri gitu ya. Jadi tadi ya merasa bersalah, merasa tidak percaya diri, merasa tidak sanggup ya terkait dengan tugas barunya tadi ya, dengan memiliki seorang anak ya, bagaimana merawat anaknya, membesarkan anaknya, mengasuhnya, pendidikannya gitu ya. Kemudian membuat dia merasa bersalah gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita bagaimana kita bisa. Kenapa kita tidak memaafkan diri sendiri, padahal kita bisa memaafkan orang lain, apalagi kepada diri sendiri, supaya kita tumbuh kembali gitu ya, rasa percaya dirinya, ya, kemudian juga merasa mampu bisa belajar untuk mengasuh, mendidik anak-anaknya. Kemudian juga tidak boleh dilupakan ya bertawakal kepada Allah. Jadi kalau semua upaya ya sudah dilakukan ya, kemudian menyerahkan diri kita ya kepada Allah, karena Allah tempat kita bertumpu ya, tempat kita menyerahkan segalanya ya kepada Allah. Slide berikutnya yang kelima ini ya istirahat yang cukup. Ini yang kadang-kadang terbalik gitu ya. Kalau ini sarannya tidurlah ketika si kecil tidur gitu ya. Nah, seringkali ibu-ibu itu ya justru sebaliknya itu ya, ketika anaknya tidur akhirnya sibuk mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya. Entah dia masak, mencuci, bersih-bersih gitu ya. Akhirnya istirahatnya menjadi tidak cukup ya. Sudah dia malam begadang gitu ya, anaknya mungkin terbangun rewel, minta ASI dan sebagainya gitu ya. Siang juga akhirnya dia mengerjakan pekerjaan rumah yang mungkin kalau dituruti tidak akan ada habisnya gitu ya, pekerjaan ibu itu ya. Jadi kurang istirahatnya, padahal harusnya dia membutuhkan, apalagi ya kan ini baru minggu pertama, minggu kedua setelah melahirkan, mungkin rasa capeknya dari hamil melahirkan itu belum pulih gitu ya, dia butuh istirahat yang cukup gitu ya. Nah, cara manfaatkannya dengan ini, ketika bayinya tidur ya dia ikut tidur gitu ya. Walaupun tetap nanti bisa diatur ya seberapa cukup dia membutuhkan tidurnya itu ya, tentunya yang normal ya. Kalau sudah 7-8 jam ya itu sudah cukup ya. Kemudian yang keenam, mengkomunikasikan rasa cemas yang dialami dengan pasangannya atau saudara atau teman dekatnya yang dia percaya. Komunikasi ya penting gitu ya. Mengungkapkan perasaannya, termasuk ini ya, rasa cemas yang dia alami setelah dia melahirkan itu ya, kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul gitu ya, ketika dia punya baby gitu ya, mungkin terkait dengan kesehatan bayinya atau mungkin termasuk kesehatan dirinya sendiri gitu ya. Setelah melahirkan ada perubahan dari sisi fisik dan sebagainya, yang itu juga perlu diungkapkan ya, terutama tadi ya kepada pasangan, saudara ataupun teman terdekatnya yang dia percaya. Ya, slide. Nah, ini juga yang kadang-kadang seorang ibu itu ya melupakan, padahal ini penting ya, me time ya. Kita butuh waktu
waktu khusus untuk diri kita. Walaupun hanya sebentar ya, ini ya. Meskipun hanya 15 menit itu kan sebentar banget ya. Meskipun hanya 15 menit untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan buat dirinya, mendengarkan murotal misalnya atau baca buku. Bukunya bisa macam-macam yang membuat dia menjadi lebih nyaman, silahkan aja gitu ya. Atau mungkin olah fisik ya, olahraga yang ringan yang dia bisa lakukan gitu ya. Itu sangat penting. Jadi menyempatkan diri di tengah kesibukannya ya, merawat babynya itu tadi. Makanya pentingnya tadi ya, mungkin dia ada berbagi peran tadi ya dengan suami. Slide berikutnya. Nah, sebenarnya tidak diharapkan gitu ya seorang itu menjadi super mama atau super mom gitu ya, menjadi segalanya gitu ya yang dia bisa lakukan gitu ya. Kita perlu jujur pada diri sendiri maupun pada orang lain, sebenarnya sejauh mana sih kita itu dapat melakukan kegiatan pekerjaan ya sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga kalau memang membutuhkan bantuan orang lain ya kita sampaikan ya, kita komunikasikan tadi ya. Tadi mungkin di awal juga ada tadi ya, di atasnya tadi ya, mengkomunikasikan apa yang dia rasakan, termasuk ketika merasa berat itu tadi ya, pekerjaannya cukup berat ya, selain mengurus babynya tadi, menyusui, menemani tidur ya, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, mencuci, memasak dan sebagainya itu kan membutuhkan waktu dan energi yang besar gitu ya. Kalau memang tidak mampu ya mau tidak mau gitu ya, memang harus ada yang membantu gitu ya. Entah dari tadi ya, kalau suaminya memungkinkan membantu, mungkin di tengah di waktu-waktu yang bisa disisihkan, atau mungkin keluarganya, atau mungkin tidak ada keluarganya yang bisa membantu, ya mau tidak mau kemudian mempunyai misalnya ya asisten rumah tangga yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Ya. Dan berikutnya, ini terakhir ya, ya. Biarkan pasangan atau keluarga membantu dalam urusan rumah tangga dan ngurus kecil. Ini ada kaitannya dengan yang nomor 8 tadi gitu ya. Jangan kita tadi merasa super ya kemudian tidak memberi kesempatan orang lain atau keluarga membantu ya urusan kita. Baik urusan rumah tangga maupun termasuk tadi ya mengurus si kecil tadi gitu ya. Mungkin kita sudah sangat lelah, babynya bisa, mungkin kalau kebetulan ada keluarga yang tinggal serumah bisa membantu ya mengatasi ini. Kemudian yang terakhir nomor 10, jadi baby blues itu bukan hal yang aib atau memalukan ya. Kalau memang mengalami seperti ciri-ciri yang di slide di depan tadi gitu ya, perlu dikomunikasikan dengan orang terdekat, terutama pasangan gitu ya. Kenapa? Supaya pasangan juga bisa memahami sebenarnya apa sih, karena perasaan itu kalau tidak disampaikan itu kan orang lain tidak tahu. Kenapa sih misalnya kalau kita si uring-uringan misalnya gitu ya, mudah sedih, menangis gitu ya. Nah itu diungkapkan ya kepada pasangan maupun keluarga terdekat ya, supaya mereka juga bisa membantu paling tidak gitu ya, mengatasi kondisi yang sedang kita alami. Jadi mudah-mudahan dengan ini ya, dengan kiat-kiat ini ya, ketika kita mengalami atau mungkin ketika saudara kita mengalami, atau mungkin bagi yang belum menikah nantinya misalnya gitu ya, kok mendapatkan ciri-ciri kayaknya saya sedang baby blues gitu ya, apa yang harus dilakukan itu bisa dipraktekkan dalam keluarganya dan bisa segera terbebas gitu ya dari kondisi baby blues. Walaupun sebenarnya kalau didiamkan pun juga bisa hilang sendiri. Cuma kita khawatirnya itu ya, karena tadi ada sekitar 10-15% yang kemudian bisa menjadi depresi postpartum ya, yang menjadi kondisi yang lebih berat, intensitasnya juga lebih berat, yang membutuhkan penanganan secara medis. Demikian sahabat serasi, insya Allah sudah selesai ini ya.
terkait dengan baby blues dan bagaimana Islam memandang itu, bahwa ternyata memang ya di dalam Islam ada, walaupun tidak secara langsung ya bahasanya baby blues gitu ya, tapi kondisi hamil itu adalah wahnan ala wahnin ya, jadi lemah yang bertambah-tambah gitu ya, termasuk dari sisi psikologis seorang ibu yang melahirkan ya, terkait dengan beberapa faktor tadi bisa mengalami yang disebut dengan baby blues. Demikian sahabat Serasi, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kekurangan atau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Sufi. Terima kasih banyak Bu Marul atas penjelasannya, Masya Allah. Jadi seperti itu ya, untuk mbak-mbak yang mungkin belum gitu ya, belum menikah dan belum hamil gitu ya. Jadi ada kemungkinan gitu ya mengalami apa yang sudah disampaikan oleh Bu Marul tadi. Gitu. Kata tadi itu sesuatu hamil, melahirkan, menyusui itu sesuatu yang berat, sesuatu yang ringan. Jadi memang beban-beban itu bisa saja gitu ya menjadi faktor pencetus juga munculnya ya baby blues. Gitu. Insyaallah jazakallah khair kepada Bu Marul atas penjelasannya. Baik, dipersilakan kepada sahabat Terasi yang ingin bertanya, boleh raise hand dan open mic. Ya. Saya persilakan. Kita insya Allah ada waktu sekitar 25 menit, ya, 25 menit untuk diskusi, untuk tanya jawab tentang materi kita pada malam hari ini. Dipersilakan, boleh raise hand atau boleh di chat, ya, di chat jika belum berkenan untuk open mic, boleh silakan. Ya, pertanyaan dari Bu Dian Widya Damayanti. Assalamualaikum, terima kasih atas materinya Bu. Jika sudah terjadi baby blues atau depresi postpartum sampai anak balita misalnya, bagaimana menyembuhkan atau memastikan tidak berefek pada balitanya? Terima kasih. Ini langsung dijawab atau dikumpulkan dulu, Bu Sufi? Langsung boleh, Bu. Langsung ya. Baik, dari Ibu atau Mbak? Dia, Ibu. Dari Ibu Dian ya. Ibu Dian Widya. Jika sudah terjadi baby blues atau depresi postpartum sampai anak balita misalnya, bagaimana menyembuhkan atau memastikan tidak berefek pada balitanya? Baik. Jadi kalau baby blues tadi kan dia hilang sendiri sebenarnya ya. Di 10 hari atau sampai 14 hari itu ya sudah hilang gitu ya. Berarti sampai anak umur belum sebulan gitu ya. Anak umur belum sebulan kan sudah sembuh gitu ya. Cuma kalau yang sampai menjadi depresi bisa sampai 1 tahun gitu ya. 1 tahun itu ya anak mungkin sudah bisa ya belajar jalan atau mungkin sudah bisa berjalan ya. Tentunya ya ini ya. Kalau baby blues tidak diobati tidak masalah ya, sembuh sendiri. Tapi kalau depresi memang harus diobati Ibu ya, kemudian ya. Obatnya selain tadi ya bisa dengan non obat, kombinasi ya dengan obat juga ya. Kalau dengan obat tentunya kita harus kepada profesional ya, harus ke rumah sakit ya atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Terutama karena obat-obatan ini tidak bisa dibeli bebas ya. Harus dengan resep dokter ya. Itu untuk obat-obatan. Tetapi selain obat-obatan juga dengan dokter tentu akan memberikan psikoedukasi kepada keluarganya ya, suami terutama ya, atau keluarga yang satu rumah, misalnya dia masih serumah dengan ibu atau dengan mertua, nah tentunya harus mendapatkan edukasi juga ya dari dokternya dan juga psikoterapi untuk ibu yang mengalami depresi itu tadi ya.
Nah, kalau terapi depresi memang tidak bisa hanya seminggu 2 minggu ya. Dia butuh waktu paling tidak ya minimal sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan gitu ya. Ketika kondisinya sudah tentunya dengan evaluasi ya dari dokter ya. Kalau memang 3 bulan sudah dinyatakan sembuh ya sudah selesai terapinya. Tapi memang biasanya tadi kan memastikan tidak berdampak pada balita, maksudnya mungkin Bu Dian dari sisi pola asuh atau dari sisi apa mungkin ya nanti bisa diperjelas ya. Kalau dari sisi pola asuh memang ya tentu akan seorang ibu yang depresi tentu akan mempunyai pola asuh juga yang berbeda ya dengan ibu yang tidak depresi gitu ya. Karena dia depresi ya biasanya dia akan sulit pegang anaknya gitu ya. Mungkin dia sedih, menolak, bahkan mungkin tidak bisa beraktivitas, ya tentunya harus ada yang membantu untuk mengasuh ini ya. Pada saat ibu ini mengalami depresi ya. Mungkin ibunya, atau mungkin ibu mertua gitu ya. Ya, jadi perlu ada yang membantu ya untuk mengasuh supaya anak ini tidak kemudian apa ya tanpa pengasuhan yang terprogram gitu ya. Nah ini tadi diperjelas ya, maksudnya dia dampak kepada kejiwaan balitanya gitu ya. Kalau dia sudah terapi kan tadi melahirkan ya sampai mungkin umur segera diterapi, kemudian umur anaknya belum umur setahun mungkin dia sudah selesai terapinya, tentunya dampak yang muncul pengasuhannya itu kan 6 bulan misalnya gitu ya. Tetapi kan orang tua ataupun suaminya atau mungkin tadi ya ibunya atau ibu mertuanya sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan pengasuhan gitu kan. Jadi si bayi dipegang oleh suami dan ibunya atau dan mertuanya gitu kan. Karena kondisi ibunya dalam kondisi sakit ya tidak bisa mengasuh. Kecuali mungkin anunya ya selama masihlah bisa ya diserahkan kepada ibunya ketika ibunya mampu dan mau gitu ya. Karena belum tentu juga mampu tapi mungkin bisa jadi tidak mau ya ada penolakan misalnya gitu ya. Penolakan kepada bayinya gitu ya. Atau tidak mau melakukan aktivitas karena tergantung depresinya juga ya. Kalau depresi berat gitu kan istilahnya keinginan untuk beraktivitas itu bisa hilang gitu ya. Mau udah ada istilahnya apa ya? Keinginan gitu ya untuk termasuk tadi ya merawat bayinya, menyusui bayinya, aktivitas yang bahkan penting mandi pun mungkin dia rasanya berat gitu ya. Itu mau tidak mau kan itu butuh bantuan ya dari orang lain. Nah, selama proses bantuan itu tadi bayinya dipegang oleh orang lain itu, selama proses pengasuhannya dari orang lain itu bisa menggantikan peran dari ibu ya tidak ada masalah pada balitanya itu kan. Karena ada peran pengganti gitu ya. Peran pengganti ibu, peran pengganti yang lain gitu ya. Yang akan istilahnya apa ya? Memberikan asuhan ya ketika si ibu sedang dalam kondisi sakit gitu ya, dalam kondisi depresi. Insya Allah tidak akan hilang gitu ya apa-apa yang harus diberikan kepada anaknya itu. Cuma masalah dampak itu kan kita tidak bisa langsung melihat saat itu gitu ya, karena ini kan masih proses gitu ya. Bahwa asuhan itu kan juga tidak berhenti hanya pada balita saja gitu kan, sampai anak dewasa gitu kan. Jadi memang tidak bisa memastikan istilahnya. Tadi kan Bu Dian menyatakan memastikan gitu ya. Kalau memastikan ya kita memang tidak bisa gitu ya. Tapi paling tidak kita punya upaya gitu ya. Ketika ibunya sedang sakit, sedang depresi, keluarga mengantisipasi gitu ya. Dengan memberikan peran pengganti dari ibunya untuk mengasuh misalnya tadi ya neneknya atau bibinya, uaknya, termasuk peran ayah mungkin diperbanyak gitu ya di situ. Itu mungkin yang bisa saya jawab, kemudian atau mungkin ada yang mau diklarifikasi, kemudian. Atau cukup bisa dipahami Memang dari buku. benar, insya Allah.
Sepertinya cukup nih, Bu. Oke, mudah-mudahan bisa cukup ya. Oh, cukup. Baik, Kayaknya ada di kolom chat tadi. udah Mai. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Linda Karlina. Assalamualaikum. Terima kasih atas materinya, Bu. Salam. Apakah baby blues bisa ditangani atau dikurangi levelnya dengan pendekatan spiritual? Ya. Jadi kalau baby blues sebenarnya enggak ada level-level gitu ya. Dia memang ringan. Makanya tidak semua itu menyadari bahwa dia mengalami gitu ya. Kalau sebenarnya kalau angka kejadiannya kan cukup tinggi itu tadi ya, 50-80% kan. Dari 10 orang melahirkan ada 5 sampai 8 gitu kan, tinggi gitu ya. Dan tidak semua merasakan saya sedang baby blues apa enggak gitu ya. Tidak merasakan itu karena tadi ringan, dan juga dari sisi fungsi perannya itu kan tidak tidak terganggu ya, dia masih bisa menjalankan tugas-tugasnya. Jadi ya tidak, istilahnya levelnya enggak ada dan akan sembuh sendiri dan tidak dianggap sebagai penyakit itu ya, baby blues ya. Tentunya kalau pendekatan spiritual itu sebagai salah satu bagian mempersiapkan diri gitu ya, karena tadi kan salah satu yang diduga sebagai faktor penyebab itu adalah masalah psikis juga ya, kemudian juga masalah fisik dan sebagainya. Dengan pendekatan spiritual tentu kita menjadi lebih siap paling tidak gitu ya. Kan selain hormonal tadi ya, kalau dari sisi yang selain hormon itu kan ada faktor kalau mungkin dirangkum itu ada kekurang siapan gitu ya. Khawatir enggak bisa merawat bayinya ya, khawatir pengasuhannya enggak tepat ya, atau termasuk itu ya terkait dengan mungkin perubahan fisiknya yang dia rasakan ya. Nah, itu semua kan dengan spiritual yang mantap gitu istilahnya ya, yang kuat itu akan diharapkan bisa mampu mengatasi itu gitu ya. Ketidaksiapan tadi itu ya. Selain dengan yang lain-lain. Tentunya seperti itu ya, Mbak Linda ya. Iya, betul, Mbak Linda. Gimana Mbak Linda? Atau mungkin ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan bisa sharing juga ya, sharing pengalaman. Ya, saya mau sharing ini Bu. Saya mungkin ini beberapa juga ya, tadi saya beberapa lihat ada ibu-ibu muda juga yang baru melahirkan sekitar 2 bulan yang lalu ya, ada Mbak Elmia tadi saya ingat lahiran tuh bulan Maret, kemudian ada Mbak Afi juga, ini masih punya bayi ya. Kami ini mungkin kondisinya berbeda sekali ya Bu dengan yang di Indonesia. Kami yang melahirkan di Taiwan ini. Jadi tidak punya keluarga gitu ya. Tidak ada keluarga di sini pastinya, hanya bersama dengan suami gitu. Jadi segala sesuatunya itu ya hanya diurus berdua, dirasakan berdua gitu ya dengan suami, dengan gitu. Dan itu Masya Allah memang Bu, saya jadi teringat 2,5 tahun yang lalu ya saya melahirkan gitu di sini anak pertama, kemudian kondisinya hanya berdua gitu dengan banyak sekali tantangan yang luar biasa gitu. Dari proses hamilnya aja kan kadang ada ngidam-ngidam ya Bu ya kalau orang hamil. Nah di Taiwan kan susah Bu cari yang makan halal, jadi nggak semua terpenuhi gitu ya keinginannya gitu untuk makanan-makanan. Belum lagi ditambah belum punya pengalaman gitu ya, dan banyaklah gitu sebenarnya faktor-faktor yang kemudian sangat bisa memicu gitu ya, kalau saya lihat sangat bisa memicu terkena sindrom baby blues ini. Kelelahan itu sangat saya rasakan Bu gitu, jadi memang luar biasa gitu kontraksi melahirkan itu gitu ya. Terus nggak ada keluarga, biasanya kan kalau mau melahirkan tuh penguat kita yang paling kuat itu ibu gitu ya, ibu kita gitu yang menguatkan. Pada saat itu kan nggak ada gitu ya, hanya ya bahasa itu hanya genggaman tangan suami lah gitu yang menguatkan gitu. Insya Allah itu kalau di flashback tuh masih kerasa gitu ya harunya gitu menghadapi proses itu dan merasa Masya Allah bisa ya melewati itu.
Nah itu luar biasa memang Bu tantangannya kalau di sini ya, walaupun secara fasilitas mungkin ya bagus gitu ya, tidak bermaksud membandingkan, tapi secara fasilitas itu sangat mumpuni, tapi dukungan psikologis itu memang dirasa sangat kurang. Iya, Dan jauh benar dari tadi keluarga ya, Bu Sufi ya. jauh gitu Marga, betul. Jadi betul betul sekali Ibu tadi Bu Maru menyampaikan bahwa mengkomunikasikan dengan suami itu sangat penting gitu ya, karena memang kita posisinya kan capek tadi habis melahirkan gitu ya, langsung mengurus bayi, pegang bayi gitu, terus belum punya pengalaman pegang bayi juga gitu kan. Tiba-tiba nangis kenapa gitu. Apa yang harus dilakukan, jadi panik berdua gitu ya. Belum bisa sleep planning bayinya gitu, jadi memang masih yang malam-malam tuh masih melek dua-duanya gitu ya. Saya ingat sekali kita tuh jadi menjadi zombie setiap pagi gitu. Harusnya gantian gitu ya, malam itu salah satunya tidur gitu biar paginya bisa gantian. Iya. Itu gitu. Ini benar-benar harus dikomunikasikan dengan suami. Belum lagi nifas gitu ya, kondisinya memang lemah gitu, masya Allah gitu. Dan di sini saya mengapresiasi sekali Bu Marul, ada salah satu peserta serasi ya, sahabat serasi, beliau ini Pak Weli ya, konsisten sekali, saya ingat dari pertemuan 1 sampai malam hari ini gitu ya. Beliau adalah salah satu bapak-bapak yang konsisten gitu. Oh, ada bapak-bapak ya. Oh, maaf tadi tidak disebut bapaknya. Tapi sebetulnya gabungan Ibu, jadi ada yang belum menikah, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, masya Allah gitu. Segmentasinya diperluas gitu. Dan mudah-mudahan juga jadi bekal juga gitu ya buat semuanya gitu, bahwa memang sangat butuh gitu dukungan ya, saling menguatkan sebenarnya gitu. Karena kalau kita hanya bertumpu dengan apa ya, suami pun sama sebenarnya gitu, pengalaman pertama gitu ya. Jadi sama-sama harus saling menguatkan gitu. Dan memang betul sekali di minggu pertama gitu ya sampai 10 hari pertama deh itu memang luar biasa gitu dengan segala perubahannya gitu. Di satu sisi kita dengan memberikan yang terbaik gitu ya dengan bayi kita, tapi di sisi lain tuh lelahnya memang luar biasa Bu gitu. Nggak ada yang titip bentar ya gitu. Nggak ada. Jadi belum lagi ditambah tugas-tugas ya, mungkin yang suaminya student atau yang sendirinya juga student gitu. Kadang-kadang ada profesor yang nggak mau tahu gitu. It's not apa ya, it's not my business gitu. Kamu yang melahirkan gitu. Kamu yang ini gitu harus kemudian berusaha gitu ya. Paper ya lanjut gitu, tugas ya lanjut. Ada juga yang seperti itu di sini. Jadi Masya Allah memang gitu luar biasa tantangannya gitu ya. Alhamdulillahnya tadi ya mungkin kalau keyakinan pada Allah akhirnya bisa melewati itu gitu. Kalau di flashback yakinlah ibu-ibu yang melahirkan di sini dan yang mungkin kondisinya serupa gitu ya, itu Apalagi ada komunitasnya Bu Sufi. Komunitas mungkin termasuk komunitas ini ya, komunitas apa ini, Salimah ya, atau tadi perhimpunan mahasiswa itu kan menjadi salah satu yang bisa mensupport juga ya, mungkin kalau ada salah satu anggota yang sedang melahirkan gitu ya, paling tidak mungkin ya, dan walaupun mungkin tidak bisa full gitu ya, tapi bisa ikut support ya, support psikologis ya untuk ibu-ibu yang baru melahirkan. dan Ada yang raisen mungkin satu katanya, kayaknya Bu Sufi ada yang raisen? Saya Bunda, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Bunda, saya mau tanya soalnya telat masuk tadi pas 5 menit sebelum berakhir saya baru masuk karena ada kelas Oh lain. gitu, gini. Ini saya mau tanya, kan saya sudah lama tidak ngurus bayi newborn ya. Terus saya di sini kan kerja menjaga orang tua. Nah, baru 2 hari 3 hari ini cucu dari istri dari cucu yang pasien saya jaga itu melahirkan. Nah, kemungkinan ke depan si bayinya itu setelah pulang
mereka dari orang tuanya sebulan itu bayinya mungkin akan saya kasih ke saya, dijaga sama saya gitu. Nah, karena saya sudah hampir berapa tahun ya, hampir 20 tahun mungkin nggak pegang bayi gitu, nggak 20 tahun, 5 tahunan, 10 tahun lah. Jadi kayaknya mau grogi gitu, bagaimana ini rasanya nanti pegang lagi bayi gitu, saya seperti saya yang habis melahirkan jadinya. Terus suaminya tadi datang ngadu, katanya, ya Allah nggak bisa tidur, bayinya malamnya katanya semalaman nangis aja nggak bisa ditaruh katanya gitu. Terus siangnya malah tidur, kitanya nggak tidur, dianya malah tidur gitu. Nah terus saya pikir nanti gimana ya saya jaga dua ini, nenek juga malam nggak tidur gitu, bayi juga nggak tidur gitu. Tapi kalau dikasih dijaga ke orang lain juga kasihan mereka gitu, masih bayi banget gitu, baru itu menghadapinya bagaimana Bu Dokter ya. Jadi saya yang merasa tuh kayaknya saya yang melahirkan ini jadinya gitu. Pertanyaannya mungkin untuk menenangkan saya gitu, menenangkan sayanya bagaimana gitu. Karena sebulan kemudian itu saya otomatis jam malam memegangnya gitu. Saya bekerja ikhlas aja karena selama di sini saya nggak mau ada, takutnya nanti sekarang juga nenek jarang tidur gitu, terus bayinya juga mungkin diserahkan ke saya gitu. Walaupun mereka mau dikasih ke orang lain, tapi nenek pengen ngurus bayinya itu gitu, otomatis saya yang pegang gitu, karena nenek di kasur gitu. Supaya sayanya tenang itu apa yang bisa saya lakukan gitu untuk pegang bayi baru lahir. Terima kasih sebelumnya, punten. Ibu Hoda, Ibu putranya berapa Ibu? Sudah ada cucu, ada cucu 4 sekarang mau 4. Oh, cucu 4. Oh. Kalau putra putrinya? Nya 2, semuanya perempuan. Kalau cucunya masih kecil kan Bu? Yang paling kecil, yang paling besar kelas 4, terus kedua kelas 1 SD, ketiga kelas 1 SD juga, yang keempat ini masih dalam rahim gitu, baru 4 bulan. Oh, masih belum lahir ya. Jadi saya kan di Taiwan bekerja, Bunda. Ya. Ini di Indonesia semua ya cucunya ya? Ya, di Indonesia. Otomatis saya di sini nggak pegang bayi. Nah, ini baru lahir 3 hari gitu. Jadi, saya jadi seperti aduh ini nanti saya gimana gitu. Tapi ibunya kan ada kan Bu? Ibunya bekerja ada. Mereka nanti. Jadi dua-duanya bekerja, ibu sama ayahnya gitu. Ya, maksud saya bekerja, tapi kan ada jam kerjanya sampai misalnya siang atau sore udah pulang gitu kan? Udah jam 6 sudah di rumah lah. Tapi yang namanya mereka bekerja otomatis pulang itu kan capek atau gimana gitu ya. Jadi ya mungkin saya seperti keluarga dianggap ibunya sih sama dia, karena nggak ada orang di selain saya, nenek sama mereka berdua gitu. Juga mereka di lantai 2 gitu kan, saya di lantai bawah gitu. Jadi terus kalau malam tuh tidurnya sama ibu si babynya? Nah ini dia yang mau saya yang sedang saya pikirkan itu gitu. Saya kalau misalkan dia mau kasih saya ngurus 24 jam ibaratnya mah gitu kan, ya saya harus bagaimana untuk bisa melakukan hal itu gitu, karena nenek juga nggak pernah, kadang seminggu nggak tidur gitu. Makanya mungkin ibu perlu komunikasikan dulu ini dengan ibu babynya ini. Kan ibu kalau harus ngurus 2, terus dua-duanya enggak tidur itu kan ya, kalau sendirian ya berat kan Bu? Iya juga makanya. Iya. Karena si baby aja misalkan kan itu sudah berat ya, apalagi kalau tambah lagi ibu ngurusnya kan 2 sama neneknya juga gitu kan. Belum nanti ASI-nya ini kan berarti enggak pakai ASI nih. Maksudnya ASI mereka kan dipompa gitu kan, taruh di kulkas. Sudah disimpan ya. Simpan, jadi disimpan ya. Seperti itu. Kalau menurut saya memang berat tuh kalau harus 2 seperti ini. Mau 1 aja juga sudah berat kok. Oh, yang ibunya sendiri aja kan itu butuh ada yang membantu ya, apalagi kalau ini harus 2 begini. Jadi saran saya ya dikomunikasikan kembali ke
ibunya kalau memang ya ibu menyarankan aja supaya tidak ibu sendirian, harus berbagi ini. Yang ngurus nenek sendiri, yang ngurus si baby juga harus ada sendiri. Soalnya Supaya orang sini itu nggak dua-duanya. bisa ngambil pembantu dua, maksudnya nggak boleh ngambil orang bekerja dua, karena kalau saya kan khusus Kenapa? caregiver, khusus jaga nenek gitu. Jadi Mm-mm. nggak boleh kalau misalkan ketahuan jaga bayinya beliau itu bos mereka kena denda gitu. Seperti itu. Oh, ibu didenda, ibu? Bukan Atau saya, merekanya. anunya? Mereka didenda gitu ya? Tapi saya bekerja kemanusiaan aja ya kita gitu. Jadi kalau misalkan daripada bayi dikasih ke orang lain jaga di luar gitu, kasihan gitu juga. Mereka juga ya bagaimana gitu. Cuma kalau harus dua kan beban ibu terlalu berat. Ya Iya kan? itulah. Apalagi tadi babinya tidak tidur malam hari, nanti ibu juga tidak tidur berarti kan? Iya. Ya mungkin di anu lagi Bu, supaya terus kan ibunya kan tadi kan sore juga sudah pulang itu kan, berarti kan sebenarnya malam masih bisa ya Iya. merawat babynya gitu ya. Juga ini Mas ada sedikit lebih ini lagi mungkin ya, ini karena mungkin tanggung jawab saya ke depan juga gitu. Ibunya ini jadi pribadinya agak keras gitu Bunda. Jadi selama saya bekerja di sini tuh kalau saya nggak mengalah terus gitu kan, udah seperti setiap hari mungkin berantem gitu kan, karena saya kan kalau anak muda di Taiwan kan maksudnya mereka jadi memikirkan masa depannya itu benar-benar gitu. Jadi kalau misalnya ada salah sedikit itu yang semua orang itu yang dekat itu kena gitu. Jadi saya sambil menjaga nenek itu kayaknya selama dia belum hamil, selama di sini itu 4 tahun gitu. Itu setiap hari gitu saya yang harus mengalah gitu. Jadi saya kalau dia marah ya udah saya pergi aja gitu. Tapi selama semakin lama kita semakin mengalah itu malah semakin sengaja gitu. Nah, apalagi mungkin ditambah ini bayi keluar, saya bagaimana menghadapinya lagi gitu. Saya udah dari situ aja gitu berpikirnya. Iya, berat ya. Mungkin ada ibu-ibu yang lain yang punya saran khusus ya kepada Ibu Huda ini ya, karena mungkin kondisi lingkungannya yang mungkin hampir sama atau bagaimana. Karena kalau saya pribadi seperti itu ya tidak sanggup Bu kalau saya Bu. Harus dua seperti itu ya, merawat baby sekaligus merawat neneknya gitu ya. Dua pekerjaan ibu handle sendiri gitu ya, itu cukup berat ya. Apalagi dengan tadi ya karakter dari ibu yang keras gitu ya. Tapi ibu mungkin juga punya hak untuk istilahnya apa ya, meminta dispensasi atau apa seperti itu ya. Mungkin ya, kalau itu memang ada ya ibu ajukan aja. Atau kalau istilahnya ya, kalau tadi nambah tadi enggak mungkin Ibu ya, nambah orang yang nambah kerja nggak ada karena nggak ya. bisa dapat izin gitu. Atau paling enggak saudaranya Ibu itu enggak ada ya? Nggak yang ada. bisa membantu. Ada ibunya, namun ibunya nggak ini gitu. Jadi ya Tidak mau terlibat gitu. Bukan nggak mau terlibat, ibunya juga kurang, jadi pemikirannya seperti anak-anak gitu, jadi kurang labil. Jadi bukan labil, jadi mengurus dirinya sendiri pun nggak bisa. Ibu dari si ibu anaknya itu, neneknya ibaratnya. Gitu. Ya kondisinya berat nih Ibu. Karena saya tidak bisa memberikan tadi ya, saya pun tidak sanggup kalau seperti itu. Mungkin kita hanya memberikan support aja ke Ibu, mudah-mudahan Ibu dikuatkan ya, Ibu tetap sehat ya. Amin. Mampu menjalankan tadi ya tugas yang berat double gitu ya. Double job. Harusnya gajinya double ya. Ya itu yang mau saya pikirkan juga.
Namun bukan masalah uangnya gitu. Iya, walaupun besar gajinya, tapi kalau dengan beban yang berat seperti itu, kalau saya pribadi ya Bu, mungkin dari sisi fisik saya juga tidak mampu gitu kan, karena harus tidak tidur itu kan berarti kalau bayinya tidak tidur, ibunya neneknya tidak tidur kan berarti otomatis ibu juga tidak tidur. Sementara siang harus tetap menjalankan tugas kan Bu ya? Iya, siang juga saya 24 jam sama nenek, saya nggak Iya, bisa itu yang makanya. lain. Nah, itu harus memikirkan juga ya, fisik ibu ya, ibu juga butuh istirahat. Ada hak tubuh ibu juga yang harus dipenuhi ya. Iya, Bunda. Ya, nuhun Bunda Hoda, wah ya, luar biasa tantangannya ya. Ya saya juga ngebayanginnya aja udah nggak sanggup ya. Ngebayanginnya udah nggak sanggup ya mau dengan aktivitas yang sama-sama menguras energi gitu, ditambah kekuatan fisik kita juga kan harus dipertimbangkan gitu, dan kesehatan psikis kita juga harus kita kedepankan juga ya Bu Marus. Benar. Kedua-duanya ini Bu Oda ya, fisik ibu ya butuh istirahat, termasuk kondisi psikologis juga ya, yang juga butuh kondisi yang kondusif ya buat ibu. Lagi Ya, kalau mungkin kurang tadi ya komunikasikan kembali ya. Kurang tidur tuh luar biasa dampaknya. Iya benar. Iya nih kepala sakit sebelah terus Bunda saya. Nah, ini sampai kan itu pengaruhnya ke fisik juga Bu Oda ya. Terlalu lelah ibu ya, karena beban kerjanya terlalu tinggi. Overload sudah ini. Padahal cuma 24 jam sama pasien aja gitu, nggak mengerjakan rumah, nggak mengerjakan apa-apa, ini masak aja paling buat nenek. Cuma ya itu mungkin karena kurang tidur, jadi sebelah kadang ganti-ganti. Ibu udah ada shift-nya. Kalau di rumah sakit itu kan 24 jam tapi shift dibagi 3. Iya, di sini oh, ibu udah pakai shift ini. Ya, nuhun Bu Hoda, Masya Allah, semoga amin, amin. Allah dimampukan. Baik, sahabat Serasi, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk raise hand, untuk open mic, atau menulis di kolom chat berkenaan dengan topik kita pada malam hari ini tentang bagaimana Islam memandang baby blues. Dipersilakan buat yang bapak-bapaknya juga, ini kesempatan emas juga bapak-bapak buat bertanya yang belum menikah ya, jadi nanti sudah bisa bayangin nih kalau udah ciri-ciri begini apa nih yang harus saya lakukan gitu ya dengan pasangan, dengan istri, atau yang sudah menikah yang saat ini mungkin sedang istrinya mengalami hal seperti itu, juga boleh didiskusikan gitu ya. Silakan monggo. Ya, kita insya Allah masih ada 5 menit lagi ya waktu untuk diskusi, dipersilakan. Atau yang masih single nih Mbak-mbak, ini dominasinya yang single kayaknya malam ini. Yang masih single, silakan. Ada Mbak Sofu, ada Mbak Hawa. Ini berarti kebanyakan masih studi gitu ya, Bu Sufi ya? Betul Bu, mayoritas student ya, pekerja juga ada. Tapi kalau yang ikut kelas serasi ini mayoritas student dan ekspatriat ya, jadi yang mengikut dengan suami, mengikut dengan pasangan gitu, menemani pasangan gitu. Oh, ini pertanyaan dari Mbak Linda lagi, Bun. Izin satu pertanyaan lagi, Bunda. Apakah baby blues masih mungkin dialami pada ibu yang melahirkan anak kedua dan seterusnya? Oh iya. Ya, mungkin tadi sudah saya sampaikan juga Mbak Linda ya. Memang mayoritas baby blues itu pada kelahiran yang pertama ya, di primipara. Melahirkan pertama kali karena tadi ya masalah terkait persiapan psikologis dan lain-lain gitu ya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ya pada kelahiran
kedua dan seterusnya itu kemudian bebas dari baby blues, tetap bisa gitu. Karena tadi dugaannya kan faktornya kan ada hormonal, ada fisik, psikologi, sosial gitu ya. Nah, masalah hormonal ini kan tetap gitu, mau kelahiran pertama, kedua, ketiga ataupun keberapa pun kan tetap ada gitu ya, perubahan hormonal itu. Jadi memang tetap risikonya tetap ada. Cuma tidak sebesar pada saat kelahiran yang pertama. Karena kalau kelahiran yang pertama ya faktornya banyak gitu kan, selain hormonal ada juga tadi ya secara psikis, secara sosial ya dia punya faktor risiko. Jadi apa ya, faktor risikonya banyak berkumpul jadi satu kalau kelahiran pertama. Tapi mungkin kalau kelahiran kedua dan seterusnya mungkin tinggal faktor hormonal aja yang mungkin bisa menyebabkan dia jadi baby blues ya. Sementara masalah yang lain-lain sudah berhasil dia atasi gitu ya. Jadi mungkin kalau pakai prosentase ya bisa katakanlah misalnya faktor yang diduga itu ada 4 ya tinggal 1 berarti 25% kemungkinan masih bisa mengalami baby blues ya, kelahiran kedua dan seterusnya. Demikian mungkin Mbak Linda, mudah-mudahan bisa lebih jelas. Baik, matur nuwun Bu Manu atas jawabannya. Ya, insya Allah sudah terjawab ya Mbak Linda ya. Baik, kesempatan terakhir, apakah masih ada yang mau bertanya? Dipersilakan, sahabat serasi sekalian. Ya, insya Allah di sini ada yang sedang hamil juga ya, anak kedua Mbak Juli. Nah, Masya Allah nih, persiapannya pasti berbiasa, student juga. Sehat ibunya, sehat sampai nanti melahirkan ya. Ini suami istri student juga ini Bun. Ini tantangannya nih. Ya, jika tidak ada, insya Allah sudah sangat jelas ya materi kita pada malam hari ini. Masya Allah terima kasih banyak Pak Nun, Ibu Marul atas penjelasannya tentang baby dan semua sahabat serasi. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak atas sharing ilmunya, Ibu, sangat bermanfaat bagi kami ya. Pastinya juga ada pengetahuan baru yang didapat, ternyata gitu ya, baby blues itu bisa kita hindari juga gitu ya, ternyata itu sesuatu yang ringan, tapi harus juga berhati-hati gitu ya, agar tidak kemudian berlanjut gitu ya kepada depresi pasca melahirkan gitu ya. Nah, itu yang harus kita jaga gitu ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah juga salah satu cara gitu ya untuk kemudian kita bisa menghadapi itu. Dan mudah-mudahan ya keyakinan kita kepada Allah menguatkan kita gitu ya, dukungan psikologis dari pasangan, dari keluarga gitu ya. Itu juga sangat-sangat membantu gitu ya. Dan yang utamanya juga adalah keyakinan dari dalam diri kita sebagai perempuan gitu ya, bahwa tidak mungkin gitu ya Allah memberikan kita rahim, memberikan kita sifat lemah lembut gitu ya, jika tidak disertai dengan kekuatan gitu ya untuk menghadapi proses itu, jika tidak disertai dengan kekuatan untuk menghadapi kenikmatan itu gitu ya, menjadi seorang ibu hamil, menyusui, melahirkan, menyusui gitu ya. Ya mudah-mudahan generasi yang kita lahirkan adalah generasi terbaik, gitu ya, generasi robbani yang Allah berkahi, gitu ya. Dengan segala hal yang kita alami. Masya Allah, itu saja pertemuan kita malam hari ini. Ibu Dr. Marul, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari kami, dari panitia dan peserta. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih banyak atas sharing-nya. Kita tutup kelas serasi kita pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di kelas serasi berikutnya. Semoga Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Mar. Barokallah Mbak Dewi dan semua sahabat serasi.
Mudah-mudahan yang sedang studi cepat kelar ya studinya, lancar. Sudah Amin. ditunggu. Sehat selalu. Izin pamit nggih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.